Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat di mana sejarah dan misteri peradaban Nusantara kembali dihidupkan. Hari ini, kita akan mengungkap salah satu peninggalan paling unik dan kontroversial di Indonesia, yaitu Candi Suku. Terletak di lereng Gunung Lawu, candi ini menyimpan jejak-jejak peradaban Majapahit yang penuh teka-teki. Mengapa bentuknya berbeda dari candi Hindu lainnya? Apa makna di balik relief dan arsitekturnya yang menyerupai piramida? Mari kita telusuri lebih dalam. Candi Suku adalah sebuah situs peninggalan agama Hindu yang terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini memiliki keunikan tersendiri karena bentuknya yang tidak biasa dibandingkan dengan candi Hindu lainnya di Pulau Jawa. Selain itu, terdapat penggambaran eksplisit alat kelamin manusia pada beberapa reliefnya, yang menjadikannya candi yang cukup kontroversial. Penemuan dan penelitian terhadap Candi Suku pertama kali dilakukan pada tahun 1815, saat tanah Jawa berada di bawah pemerintahan Britania Raya. Seorang residen Surakarta bernama Johnson melaporkan keberadaan situs ini setelah ditugaskan oleh Thomas Stamford Raffles untuk mengumpulkan data guna penyusunan buku berjudul The History of Java. Kemudian, pada tahun 1842, arkeolog Belanda Van der Vlies melakukan penelitian lebih lanjut terhadap candi ini. Pemugaran pertama terhadap Candi Suku dimulai pada tahun 1928. Candi Suku terletak di lereng kaki Gunung Lawu, pada ketinggian sekitar 1186 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, candi ini berada pada koordinat 073738, Lintang Selatan dan 11100752, bujur barat. Jarak dari kota Karanganyar sekitar 20 km, sementara dari kota Surakarta mencapai 36 km. Struktur bangunan candi. Keunikan Candi Suku tidak hanya terletak pada relief-reliefnya, tetapi juga pada struktur bangunannya yang tampak sederhana dibandingkan dengan candi-candi besar di Jawa Tengah, seperti Borobudur dan Prambanan. Bentuk arsitektur Candi Suku lebih menyerupai peninggalan peradaban Maya di Meksiko atau budaya Inca di Peru. Bahkan, beberapa pengunjung mengaitkannya dengan bentuk piramida di Mesir. Salah satu arkeolog terkenal dari Belanda, W.F. Stutterheim, tertarik dengan kesederhanaan arsitektur candi ini dan pada tahun 1930 ia mengemukakan 3 kemungkinan penyebabnya. Pertama, para pemahat yang membangun candi ini kemungkinan besar bukanlah tukang batu profesional, melainkan tukang kayu dari desa yang tidak berasal dari lingkungan keraton. Kedua, proses pembangunan candi ini mungkin dilakukan dengan tergesa-gesa, sehingga hasilnya kurang rapi. Ketiga, situasi politik pada masa menjelang keruntuhan Majapahit mungkin tidak memungkinkan pembangunan sebuah candi yang besar dan megah. Pengunjung yang memasuki kompleks candi akan melewati gapura utama dengan bentuk arsitektur yang unik. Tidak seperti gapura pada umumnya yang tegak lurus, gapura Candi Suku cenderung miring dengan bentuk trapesium dan atap di bagian atasnya. Material yang digunakan untuk membangun candi ini adalah batu andesit yang memiliki warna kemerahan. Teras pertama candi. Teras pertama Candi Suku memiliki gapura utama yang di dalamnya terdapat sebuah prasasti dalam bentuk sengkalan memet, yaitu kalimat dalam bahasa Jawa yang mengandung makna angka tahun. Sengkalan ini berbunyi, Gapura Buta Aban Wong, yang dapat diartikan sebagai raksasa gapura memangsa manusia. Angka yang tersembunyi dalam sengkalan ini adalah 9, 5, 3, dan 1, yang jika dibalik menjadi tahun 1359 Saka atau 1437 Masehi. Angka tersebut sering dikaitkan sebagai tahun berdirinya Candi Suku, meskipun kemungkinan besar merupakan tahun penyelesaian gapura. Di sisi lain gapura, terdapat relief lain yang menggambarkan gajah bersorban yang sedang menggigit ekor ular. Relief ini juga dianggap sebagai bentuk lain dari sengkalan memet yang berbunyi, Gapura Buta Anahut Buntut, atau raksasa gapura menggigit ekor, yang mengacu pada tahun 1359 Saka. Teras kedua candi. Pada teras kedua, kondisi gapura sudah mengalami kerusakan. Di sisi kanan dan kiri gapura,
terdapat patung penjaga pintu atau yang dikenal sebagai Dwarapala. Sayangnya, patung-patung ini dalam keadaan rusak sehingga bentuk aslinya sulit dikenali. Gapura di teras kedua ini tidak memiliki atap dan jumlah patung yang terdapat di area ini lebih sedikit dibandingkan dengan teras pertama. Namun, terdapat prasasti dalam bentuk sengkalan memet yang berbunyi, Gajah Wiku Anahut Buntut, yang berarti gajah pendeta menggigit ekor. Jika angka yang tersembunyi dalam sengkalan ini dibalik, maka diperoleh tahun 1378 Saka atau 1456 Masehi. Teras ketiga Candi. Teras ketiga merupakan area utama dari Candi Suku. Di sini terdapat pelataran luas dengan Candi Induk sebagai pusatnya, dikelilingi oleh beberapa panel berelief di bagian kiri serta patung-patung di bagian kanan. Di atas Candi Induk, terdapat sebuah bujur sangkar yang kemungkinan besar digunakan sebagai tempat meletakkan sesajian. Terdapat bekas dupa, kemenyan, dan hiu yang terbakar di area ini, menunjukkan bahwa tempat ini masih sering digunakan untuk ritual sembahyang. Di sebelah kiri Candi Induk, terdapat serangkaian panel relief yang menggambarkan cerita mitologi utama yang berkaitan dengan Candi Suku, yaitu Kidung Sudamala. Beberapa relief utama yang terdapat di sini antara lain. Panel pertama. Relief di panel pertama menggambarkan tokoh Sadewa atau Sahadewa yang merupakan saudara kembar dari Nakula dan merupakan anggota termuda dari Pandawa V. Nakula dan Sadewa adalah anak dari Prabu Pandu dan Dewi Madrim. Setelah Dewi Madrim meninggal dunia, kedua anak ini diasuh oleh Dewi Kunti, istri pertama Prabu Pandu. Bersama Yudhistira, Bima, dan Arjuna, mereka tumbuh dalam asuhan Dewi Kunti. Dalam relief ini, Sadewa digambarkan sedang berjongkok dengan seorang punakawan atau pengiring yang berdiri di belakangnya. Di hadapannya terdapat sosok Dewi Durga yang juga didampingi oleh seorang punakawan. Dewi Durga merupakan salah satu tokoh penting dalam kisah Sudamala yang dikisahkan mengalami kutukan dan harus dibebaskan oleh Sadewa. Panel kedua relief pada panel kedua menggambarkan perubahan Dewi Durga menjadi sosok raksasi atau raksasa wanita yang menyeramkan. Dua raksasa lainnya, Kalantaka dan Kalanjaya, menemani Batari Durga yang sedang marah besar dan hendak membunuh Sadewa. Kedua raksasa tersebut sebenarnya adalah bidadara yang dikutuk karena ketidaksopanannya terhadap para dewa, sehingga mereka terlahir sebagai makhluk berwajah mengerikan. Sadewa terlihat terikat pada sebuah pohon dan diancam akan dibunuh dengan pedang karena menolak membebaskan Durga. Selain itu, tampak juga sosok hantu yang melayang-layang serta dua ekor burung hantu bertengger di pohon sebelah kanan. Lukisan relief ini menggambarkan suasana di hutan Setra Gandamayu, tempat pembuangan bagi para dewa yang telah diusir dari surga akibat kesalahan mereka. Panel ketiga relief pada panel ini menggambarkan pertemuan antara Sadewa dengan punakawannya, Semar, dan seorang pertapa buta bernama Tambrapetra beserta putrinya, Nipadapa, di pertapaan Prangalas. Sadewa berupaya untuk menyembuhkan kebutaan Tambrapetra. Panel keempat adegan dalam panel ini menggambarkan Sadewa yang sedang bercengkerama dengan Tambrapetra, Nipadapa, serta seorang punakawan di sebuah taman yang indah di pertapaan Prangalas. Tambrapetra, sebagai ungkapan terima kasih atas kesembuhannya, memberikan putrinya untuk dinikahi oleh Sadewa. Panel kelima relief pada panel ini menampilkan pertarungan antara Bima dan dua raksasa, Kalantaka dan Kalanjaya. Meskipun hanya salah satu raksasa yang terlihat, adegan ini menunjukkan kekuatan luar biasa Bima yang sedang mengangkat raksasa tersebut untuk dibunuh menggunakan kuku pancanakanya. Pada relief ini juga terdapat inskripsi dalam aksara Kawi berbahasa Jawa kuno yang berbunyi, pada melrikang buku, F. Tirta Sunya, yang merupakan sengkalan yang menunjukkan tahun 1361 Saka atau 1439 Masehi. Patung-patung Sang Garuda di sisi kanan terdapat dua patung Garuda yang berkaitan dengan kisah pencarian Tirta Amerta atau air kehidupan dalam Adiparwa, bagian pertama dalam Mahabharata. Pada bagian ekor Garuda terdapat inskripsi dalam aksara Kawi yang menurut bacaan Darmo Soetopo
1984, berbunyi, Lawas Raja Gue Siduk Pinerp Kapeteg, de, Ene wo medangki hempura makarubu alabu geni harbut bumi kacaritane babajang mara mari setrahanang tangbango. Inskripsi ini merupakan Surya Sengkala yang menunjukkan tahun 1363 Saka atau 1441 Masehi. Selain itu, terdapat 3 patung kura-kura yang melambangkan bumi serta merupakan perwujudan Dewa Wisnu. Bentuk kura-kura ini menyerupai meja, kemungkinan besar dirancang sebagai tempat meletakkan sesaji. Relief ini juga menampilkan sebuah piramida yang puncaknya terpotong, melambangkan Gunung Mandaragiri yang puncaknya digunakan untuk mengaduk lautan dalam pencarian Tirta Amerta. Terletak di lereng Gunung Lawu, candi ini menyimpan jejak-jejak peradaban Majapahit yang penuh teka-teki. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan jejak kerajaan Nusantara kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya tentang kejayaan Nusantara.